Selamat pagi Pak, selamat pagi Kak, selamat pagi Bang. Eee, Perkenalkan nama saya Tiarani Barani dengan NIM 12.77. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari, kuis 1 yang telah saya lakukan, yaitu pada bagian praktikumnya. Eee, Baiklah, sini saya akan, eee, membacakan reviewnya terlebih. Pada kuis kali ini kita diminta untuk, membuat sebuah, eee, lanjutan dari data integrity di task 03 kemarin. Yang pertama itu, kita diminta untuk, bisa menambahkan sebuah entitas baru, yaitu lecturer ke dalam program yang telah dibuat. Hmm. Kemudian dengan perintah seperti berikut, diharapkan kita mampu untuk, mengubahnya ke dalam standar output seperti berikut ini. Di mana di sini, atribut-atribut yang dimiliki oleh entitas baru yaitu lecturer atau dosen ada ID, name, inisial, email, dan studi program. Di mana ada syarat bahwa seorang seorang dosen hanya terdaftar pada seorang dosen hanya terdaftar pada satu program studi. Kemudian, di sini juga dosennya memiliki, eee, bisa dibilang primary key yaitu NIDN atau ID si dosen. Kemudian itu adalah, eee eee, entitas 01-nya. Tas 02 itu ada, eee, hampir sama juga dengan tas 01, tapi di sini tas 02 ini, eee, diharapkan bisa mencetak email dari inisial si dosen dengan cara ya itu nanti dimasukkan ke dalam course add, dan course add ini, dia yang ditambah itu nanti metodenya itu dalam course add, sehingga standar output yang diminta seperti berikut ini. Eee, Pada presentasi ini saya akan menjabarkan solusi saya, kelas per kelas, dan tambahan atau modifikasi yang ada. Kemudian alasan-alasan relasional mengapa memilih implementasi seperti itu. Ketiga juga saya akan menjabarkan alir dari, eee, program saya. Keempat, saya akan mendemonstrasikan pekerjaan saya dan selanjutnya akan menunjukkan hasil yang diperoleh dari GitHub dan, apa-apa saja kendala yang saya hadapi. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan menunjukkan, hasil yang saya peroleh dari GitHub. Jadi sebenarnya, eee, ini adalah remedial atau, eee, tadi malam Pak Chandra bilang, ini bisa dikerjakan untuk penambahan nilai dan bagi siapa yang masih nol. Eee, kemarin pas kuis itu setelah jam 3 memang sebelum ada pengumuman penambahan nilai, saya sudah menyelesaikannya. Mencoba menyelesaikannya karena Kak Irma bilang, bisa dicoba-coba lagi, tapi yang dipresentasikan itu adalah yang terakhir kali di-submit pada GitHub ketika ujian. Tapi karena Pak Chandra masih memberikan waktu tambahan dan, bagi siapa yang ingin menambah nilai, maka saya, eee, karena sudah benar di bagian advanced data integrity, saya tinggal meng-copy sebenarnya, ini data integrity ini ke tes remedinya, dan dapat dilihat bahwa hasil yang saya peroleh itu adalah 100/100. Karena dan karena inilah maka pengerjaan saya tidak terlalu, eee, banyak, waktunya. Kemudian, di sini saya akan menjabarkan solusi saya kelas per kelas.
ini adalah pembanding dengan data integrity, dan ini adalah yang bagian yang remedial saya. Di data integrity sudah seperti itu, sudah saya mendapat solusinya, saya tinggal meng-copy-nya saja ke dalam si integrity yang bagian remedial. Yang pertama ada student.java. Student.java ini memiliki konstruktor uh, seperti berikut ini, dan memiliki atribut-atribut ID, name, year, dan studi program. Kenapa saya menggunakan private string di sini? Karena private string agar si ID, name, year, dan studi program itu atribut-atributnya ini tidak mengalami pembesaran data dan tidak, agar hanya bisa dipakai di dalam kelas student tersebut. Inilah yang dinamakan dengan enkapsulasi. Kemudian di sini saya buat konstruktor agar agar atributnya ini bisa digunakan nanti di driver-drivernya atau di drivernya. Kemudian di sini ada metode-metode yaitu get ID, get name, dan get year, juga get study program. Ini agar saya nanti bisa mengakses ataupun mencetak sesuai dengan yang diinginkan oleh program ini. Kemudian ada lecturer.java, memiliki atribut NIDN atau ID dosen, namanya, inisial, email, dan studi program. Memiliki konstruktor sebagai berikut, dan punya metode-metode yaitu asesor seperti get ID, get name, get initial, get email, dan get studi program. Kemudian ada enrollment, di mana enrollment ini juga memiliki atribut yaitu course ID, student ID, year, semester, dan grade. Grade ini kita buat default dia dengan none, dan mempunyai konstruktor sebagai berikut. Dan ini saya tidak perlu menggunakan setter getter karena menggunakan asesor atau getter, karena saya menggunakan prinsip toString, dan inilah nanti yang dipanggil ketika di dalam si enrollment agar bisa mencetak pada standar output yang diinginkan. Kemudian di sini saya memiliki course Java, di mana di sini ada atribut itu course ID, course name, credit, passing grade, dan lecturer, di mana lecturer ini dibuat dengan objek lecturer dibuat dengan tipe list agar ini nanti berguna untuk menyimpan ataupun hasil yang sudah dipecah-pecah dari si bagian inisial yang di driver 2 atau task 02. Kemudian memiliki konstruktor sebagai berikut, dan asesor get course ID, get course name, credit, dan passing grade. Di sini tambahannya dari task 03 adalah get lecturer list, di mana get lecturer list ini berguna untuk membuat list-list dari dosen inisial dosen yang kita tambahkan, seperti ada di inisial PAT, IWS, dan RSL. Kemudian di sini saya menggunakan string builder karena string builder itu lebih gampang dioperasikan ataupun lebih efisien dibanding string biasa. Di sini kemudian ada looping and for, di mana ketika si i itu adalah sama dengan 0 dan i lebih kecil daripada ukuran dari si array-nya ini nanti, maka objek lecturer ini akan dapat mengakses elemen ke i. Kemudian ini lecturer ini ditambahkan inisial dari si lecturer itu akan ditambahkan dengan buka kurung dan email kemudian tutup kurung sesuai dengan yang diminta, seperti PAT. Jadi PAT mona@gmail.com misalnya, ;2 lanjut ke inisial berikutnya. Kita menggunakan fungsi-fungsi atau metode seperti append. Kita juga memanfaatkan metode yang ada di dalam si dosen, karena itulah kita menggunakan lecturer di sini, sehingga metode yang ada di lecturer itu bisa kita akses. Kemudian kita mengembalikan nilainya itu toString,
sb.toString, di mana ini berguna untuk membuat si string builder ini menjadi bentuk string agar bisa digunakan nanti di driver 2. Baiklah, sekarang kita akan ke driver 1. Di driver 1 ini ada library, yaitu import Java auto scanner, release, dan lecturers and student. Ini juga kita kerjakan di dalam package academy.driver. Ini adalah metode utamanya, di mana di dalam inilah kita mengerjakan program yang kita butuhkan. Kemudian ada object scanner, input sama dengan new scanner. Ini berguna untuk uh, agar kita bisa menginput data-data sesuai sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada release lecturer dan release untuk students, di mana ini adalah objek yang dibuat sehingga bisa nanti digunakan untuk mendaftarkan inputan-inputan yang sudah dipecah dengan split. Kemudian saya juga mendeklarasikan sebuah uh, atribut objek untuk menyimpan inputan yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian program ini tadi kan ingin agar ini semua kita menginput dulu semuanya, baru ketika mendapatkan triple dash maka outputnya akan dikeluarkan. Karena itulah saya menggunakan boolean di sini. Saya mengesetnya false pertama agar berjalan dulu programnya. Kemudian kita di sini ada while input has next. Ini digunakan untuk agar selama inputan kita itu masih ada dan tidak triple dash, maka kita akan bisa menginput. Kemudian str sama dengan input next slide. Ini tadi yang saya bilang menggunakan ataupun sebagai variabel tambahan ketika menyimpan si inputnya. Ada kondisi ketika agar tidak terjadi infinity loop, kita akan membuat sebuah kondisi di mana ini adalah kondisi untuk mengeluarkan program ini dari loop while-nya, yaitu kondisinya jika si str yang sudah kita buat tadi sama dengan triple dash, maka program ini akan selesai. Makanya kita buat di sini SP ini sama dengan true dan break. Tapi jika tidak triple dash, maka yang dieksekusi adalah bagian berikut ini sampai ke bawah. Jadi di dalam tes 01 ini kita diminta untuk menambahkan lecturer dan student, di mana kita set lah pertama kali, kita pecah dulu dia string tokennya itu sama dengan jika dia menemukan pagar maka dia akan dipecah-pecah, kemudian itu nanti akan disimpan ke dalam si str si tokennya. Kemudian ya kita set ya komennya itu komen seperti lecturer add, student add, dan course add itu di token indeks pertama. Kemudian kita buatlah sebuah kondisi di mana kalau si komen sama dengan lecturer add, maka yang dieksekusi adalah bagian berikut ini. Di mana tadi kan yang misalnya inilah ada untuk yang indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Makanya di sini ada token 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini berguna untuk tadi kan ada syarat bahwa si dosen itu harus terdaftar pada satu program studi saja. Di sini ini gunanya untuk mengecek. Pertama saya di sini menggunakan boolean. Ada nggak si ID? Karena kan tadi si ID yang primary kan, primary key. Ada nggak si ID di sini? Kalau misalnya nggak ada, maka dia akan disimpan ke dalam selektornya. Jika ada, dia akan berhenti dan lanjut ke kemungkinan kondisi-kondisi lain dengan cara ketika si ID dosen di metode ID dosen itu sama dengan ID dosen yang kita masukkan di sini, maka dia akan ada dan berhenti sehingga tidak menambahkan. Kemudian jika dia tidak ada,
Ini kan jika dia ada. Tapi jika dia tidak ada, dia akan uh, menambahkan si I lecturer dot at bla 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 ke dalam si lecturer ini, ke dalam si release yang udah kita set pertama kali. Itu berlaku juga untuk bagian si student add. Kemudian di sini ini adalah agar kita bisa mengeluarkan output ke standar output seperti yang diinginkan. Ini kita juga harus hati-hati dalam melihat urutannya. Karena sebelumnya saya salah itu hanya di bagian urutannya saja untuk di driver 2. Makanya nilai yang saya peroleh pada kuis tadi itu adalah 40. Di sini kita mengeluarkan dosen terlebih dahulu dengan metode getID, getName, getName, getinitial, dan getemail serta studi program. Dan kedua untuk student menggunakan asesor, getID, getName, getYear, dan studi program. Kemudian untuk mencegah kebocoran dari input yang terus-menerus, maka input itu akan kita tutup. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil pekerjaan saya. Dapat dapat lihat bahwa output yang dikeluarkan sudah sesuai. Dan begitu juga nanti untuk yang driver, untuk yang student add-nya. Kemudian ini untuk membuktikan pengecekan apakah ada data yang duplikat atau tidak. Maka yang maaf, salah input. Yang dikeluarkan tetap 2 karena sudah sama dan bukan 4 yang dikeluarkan. Kemudian sekarang kita beralih ke driver 2. Dan driver 2 ini prinsipnya hampir sama dengan driver 1. Perbedaannya itu driver 2 ini kita butuh course dan enrollment. Sejauh ini juga masih sama seperti yang telah saya jelaskan. Kemudian perbedaannya itu hanya di bagian course add ini. Di sini kan tadi di bagian course add di sini atribut-atribut yang digunakan itu ada course ID, course name, credit, passing grade, lecturer, initial list. Di mana yang berbeda itu nanti hanya di bagian lecturer initial list. Ini juga digunakan untuk mengecek ID si course ada yang sama atau tidak. Kemudian kalau si course itu ada, maka akan ditambahkanlah, dipecah dulu lah dia si inisialnya itu. Tadi kan inisialnya itu diseparasi atau dipisahkan dengan koma. Ternyata programnya meminta untuk memisahkan dia dengan titik koma. Titik koma tadi kan udah kita jelaskan di dalam si course ini. Yang ini. Kasih stringnya akan tambahkan ke titik koma. Jadi di sini adalah list lecturer yang baru kita buat agar dia dapat menampung hasil split dari si koma ini. Loop pertama adalah untuk bagian loop pertama akan berjalan sesuai melalui setiap inisial dalam si release yang telah kita buat. Kemudian di sini ada yang namanya loop kedua. Loop kedua itu jika ditemukan dosen yang yang jika ditemukan inisial dosen yang sama, maka akan ditambahkan ke dalam si
course lecturers ini dan akan di-break kalau sudah, sama. Kemudian jika ditemukan dosen tersebut akan ditemukan ke dalam si course letters yang yaitu adalah si course letter ini, si list yang ini, dan akan dihentikan dengan break seperti yang telah saya bilang sebelumnya. Kemudian jika ini sudah selesai, maka, akan disimpan juga lah hasil yang udah dipecahi ini ke dalam si courses, yaitu courses ini tadi rilis untuk si kelas course. Kemudian setelah itu, tadi saya salahnya itu di bagian, eee eee, mengurutkan output-nya. Pertama saya buat lecturer, student, courses, dan enrollment. Ternyata si student dan si courses itu salah salah, salah posisi, sehingga nilai yang keluar tetap 40 karena memiliki posisi yang berbeda untuk si course-nya. Sama cara untuk print-nya sama atau mencetaknya sama, tinggal menggunakan sistem out print, dengan meternya. Tapi yang enrollment tadi kan karena kita menggunakan terus to string, maka yang dikembalikan juga, eee, seperti apa yang kita set di to string di kelas enrollment tadi. Kemudian untuk mencegah kebocoran inputan, maka dibuatlah input close dan menutup inputnya. Kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan, hasil pekerjaan saya. Dapat dilihat bahwa output yang keluar di standar output sudah sesuai dengan yang diinginkan. Dan ini juga berlaku untuk, eee, T02 bagian 2 dan 3, di mana bagian 2 itu tadi ada, course dan enrollment, begitu juga untuk di bagian ketiganya. Eee, saya sudah menyelesaikan ke-5 pres eee, presentasi ini. Kemudian saya akan menyebutkan kendala-kendala yang saya hadapi. Yang pertama, saya kurang memahami bagaimana cara, eee, untuk menghubungkan atau mengkaitkan si inisial ke si email. Sa saya sempat mencobanya di dalam driver, ternyata yang utama itu yang harus diubah itu adalah di dalam si course, di mana kita harus memanggil lagi si lecturer itu ke dalam si course agar bisa digunakan atau bisa dihubungkan dengan inisialnya. Eee, ini bisa di ini bisa juga disebut sebagai, eee, relationship ataupun, class relationship yang ada, aggregation, composition, eee, association, dan lain-lainnya. Eee, Sepertinya, kendala yang saya hadapi itu adalah seperti itu. Oh, satu lagi, dan saya kekurangan waktu untuk menyelesaikan kuis ini, yang biasanya pada praktikum itu, 2,5 jam, di sini saya diminta menyelesaikannya dalam waktu 2 jam saja. Eee, saya rasa sekianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada kata-kata saya yang, tidak jelas, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.